Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapat ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat At-Taubah ayat 42 halaman 194. At-Taubah ayat 42. Ayat ini merupakan kelanjutan dari beberapa ayat sebelumnya, yaitu berbicara tentang perjuangan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, yaitu menuju medan perang yang namanya Tabuk. Yang kemarin kita sampaikan bahwa jarak antara Madinah dengan Tabuk ini sangat jauh, gitu Pak. Kisaran 850 km. Waktu itu baru saja kaum muslimin itu pulang dari salah satu peperangan, yaitu Hunain, ya. Perang Hunain. Belum sempat istirahat dengan cukup, mereka sudah ada panggilan dari Allah dan Rasulnya untuk pergi ke medan Tabuk dengan cuaca yang sangat ekstrim, musim paceklik. Di satu sisi musim paceklik, di sisi lain sebentar lagi akan panen, ya, panen kurma waktu itu. Cuman sayang waktu mau berangkat kurmanya belum bisa dipetik, gitu. Nah, ini kan halangannya, rintangannya begitu berat, ya. Godaannya untuk tinggal di rumah pun begitu kuat. Dan sebetulnya yang namanya perjuangan begitu, Pak. Godaan untuk tidak berangkat itu sangat besar, atau halangan, rintangan yang menghalangi untuk berjuang itu sangat besar. Perjuangan apapun itu, bukan hanya perjuangan berangkat ke medan perang. Nah, di ayat 42 ini Allah berfirman, lau seandainya, karena keadaan, aradong qoriba. Mungkin kita pernah mendengar ada ungkapan aradom minad dunya, itu Pak. Di aradong qoriba, qoriba itu dekat, arti asalnya identik dengan mudah. Mudah, Pak. Dekat dengan mudah ini ada korelasi, gitu. Jadi seandainya keadaannya itu mudah, gitu Pak, untuk mendapatkan kenikmatan duniawi, katakanlah ghanimah, Pak. Seandainya untuk mendapatkan ghanimah itu mudah, gitu. Seandainya untuk mendapatkan keuntungan duniawi itu mudah, dekat. Wasafaro, dan perjalanannya itu qasida. Qasida itu muktasid. Muktasid itu kan pertengahan, sedang.
dan perjalanannya itu sedang gitu. Tidak sulit gitu. Mudahlah perjalanannya itu. Tidak melelahkan gitu. Lattabauka, sungguh mereka itu akan mengikutimu wahai Muhammad. Jadi kaknya itu domir kembali kepada Rasulullah SAW. Dan ini menggambarkan tabiat orang-orang munafik. Tabiat orang-orang munafik itu seperti itu. Jadi mereka baru mau berjuang, apapun itu namanya perjuangan, kalau mereka melihat di situ ada keuntungan duniawi. Mungkin mereka melihat kalau saya berangkat berjuang, saya akan dapat harta, saya akan dapat posisi kedudukan. Baru mereka mau berjuang. Dan itu pun kalau perjuangannya itu ringan gitu. Tapi kalau perjuangannya berat, mereka tidak mau, Pak. Atau kalau dalam perjuangannya itu tidak ada keuntungan duniawi, mereka tidak mau. Walakin akan tetapi ba'udat, terasa jauh atau sangat jauh alaihim bagi mereka as-suqqah, yang di dalamnya itu mengandung banyak sekali kesulitan-kesulitan. Sebetulnya sesuatu itu Pak, mudah dan sulit itu bagaimana, itu tergantung bagaimana cara kita memandang, Pak. Tergantung mental kita gitu, mentalitas kita. Sesuatu akan dipandang mudah kalau memang kita menganggapnya mudah, Pak. Tetapi sesuatu perjuangan akan dipandang sulit kalau kita memandangnya sulit. Dan biasanya ketika seseorang itu memandang sesuatu itu sulit, sekalipun sebetulnya itu mudah, itu akan banyak alasan-alasan itu. 1001 alasan akan diungkapkan, akan dikemukakan. Yang jelas intinya mereka tidak mau berjuang saja, begitu Pak. Intinya begitu. Umpamanya mengeluarkan satu alasan lalu diberikan kemudahan atas alasan itu, akan muncul alasan yang kedua. Diberikan toleransi untuk alasan yang kedua, akan muncul alasan yang ketiga. Wasayahlifuna, bahkan mereka akan bersumpah billahi, dengan nama Allah. Apa isi sumpahnya itu? Lawi itu asalnya lau itu Pak, kayak di awal tadi kan lau itu, cuman dikarenakan setelah waw ada huruf sin yang sukun, maka wawunya diaktifkan jadi lawis. Kan nggak bisa kalau tidak diaktifkan. Jadi lawis tatokna, seandainya kami ini mampu, la kharajna, pasti, lamnya lam taukid ini. La kharajna, pasti kami akan keluar ma'akum, bersama engkau wahai Rasulullah dan para sahabat, bersama kalian gitu. Demi Allah gitu, seandainya saya itu mampu, saya itu akan berangkat bersama kalian. Cuman saya ini sakit gitu ya. Padahal mereka tidak sakit. Cuman saya ini sudah ada janji dengan yang lain, padahal tidak ada janji. Cuman saya ini tidak punya bekal. Kalau nggak punya bekal, saya beri bekal. Ada lagi alasannya gitu. Saya sudah janji dengan si A, malu, biar saya minta izin kepada dia. Pasti akan ada lagi alasannya, Pak.
Yuhlikuna, nah Allah ancam mereka, yuhlikuna, halaka itu hancur, Pak. Mereka itu membinasakan anfusahum, diri mereka. Kenapa dikatakan membinasakan diri mereka, Pak? Karena ketika orang itu lari dari yang namanya perjuangan, lari dari yang namanya pengorbanan, akibat buruknya itu akan kembali kepada mereka. Atau dikatakan membinasakan mereka itu karena mereka sudah bersumpah dengan nama Allah, tetapi mereka bohong, dusta dengan sumpahnya itu. Itu sebuah kecelakaan, kebinasaan yang sangat besar. Jadi begini, dalam hidup ini, dalam hidup, sesuatu itu akan dipandang berat. Perjuangan menghadapi apapun akan dipandang berat. Itu kalau pertama kita memandangnya berat. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak punya tekad untuk mengambil perjuangan itu. Atau yang ketiga, kalau dalam menghadapi perjuangan itu kita itu lebih cenderung kepada dunia, maka perjuangan itu akan terasa berat, Pak. Padahal kalau kita melangkah saja, coba, Pak, apapun yang kita hadapi mungkin awalnya akan terasa berat, Pak. Kelihatannya seperti berat, tapi begitu kita coba bisa jadi mudah itu, Pak. Lamun cek ieu mah kayak inilah gelis gunung kan, gelis gunung gitu. Itu kan dari kejauhan, yang namanya gunung itu kelihatannya menakutkan gitu, Pak ya. Angker gitu, Pak. Sombong itu kan kelihatannya, kalau gunung kan begitu. Tapi coba kita datangi gunung itu, ternyata di dalamnya banyak keindahan-keindahan, kesejukan, kenyamanan, bahkan mungkin banyak juga makanan, minuman kan yang segar-segar itu. Nah, kita pun kalau menghadapi masalah itu awalnya kan senggah itu, Pak, senggah. Tapi cobalah kita bismillah melangkah, itu akan banyak itu kemudahan-kemudahan, pertolongan-pertolongan. Wallahu, dan Allah itu ya'lamu, maha mengetahui, innahum, inna sesungguhnya hum, mereka itu, la sungguh, kadibun, adalah para pendusta. Jadi ketika orang itu berbohong, bahkan bohongnya ditambah dengan sumpah, mungkin mereka, orang-orang munafik itu merasa bahwa dirinya sudah berhasil mengelabui orang-orang beriman. Tetapi mereka tidak sadar sesungguhnya Allah itu sungguh maha mengetahui, Pak. Kan seringkali kita itu mengatakan saya tidak mampu, saya tidak mampu, saya tidak sanggup, saya ada halangan, saya ada uzur gitu. Ketika diajak untuk melakukan ketaatan, mereka tidak sadar bahwa pernyataan mereka itu dilihat, didengar oleh Allah, dicatat oleh Allah. Afallahu anka. Nah, afa itu maaf, Pak. Afallahu ana. Mudah-mudahan Allah al-afu itu memaafkan angka kepada engkau, wahai Nabi Muhammad. Ini dalam ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan teguran, Pak. Jadi Nabi Muhammad karena pada saat mau berangkat perang Tabuk itu kan diumumkan
bahwa seluruh kaum muslimin itu harus berangkat ke medan Tabuk kecuali para wanita, kaum hawa, al-wildan, anak kecil, dan juga orang-orang yang sudah lanjut usia yang sakit. Nah, selain mereka itu harus berangkat. Kemudian di kalangan para sahabat itu ada beberapa sahabat atau dari kalangan kaum muslimin, ada di antara mereka itu yang datang menemui Rasulullah lalu meminta izin untuk tidak berangkat, kemudian diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagiannya yang minta izin itu ada yang berbohong gitu. Ada alasannya yang diada-adakan, dibuat-buat. Tapi kan Rasulullah sebagai manusia biasa tidak tahu pasti apa yang tersembunyi dalam hatinya gitu. Maka begitu minta izin, ada di antaranya yang langsung diizinkan. Ternyata itu dipandang sebagai sebuah kesalahan. Nah, jadi Pak, untuk selevel Nabi Muhammad memberikan izin kepada para sahabat di mana mereka tidak bisa berangkat ke medan Tabuk, itu dipandang oleh Allah bahwa Nabi Muhammad itu ceroboh, Pak, berbuat salah. Ditegur oleh Allah tuh, tegur. Kenapa engkau itu gitu? Kalau dalam ayat lain begitu, Pak. Kenapa engkau itu kau begitu mudah memberikan izin gitu? Kenapa engkau tidak menghalangi mereka, mempersulit mereka sehingga mereka tidak meminta izin? Tetapi di sini sekalipun Rasulullah itu ditegur oleh Allah berikan kabar gembira, afallahu anka, mudah-mudahan Allah mengampunimu wahai Nabi Muhammad. Walaupun sebetulnya menurut kita biasa-biasa saja, wajar-wajar saja Nabi Muhammad memberikan izin gitu, Pak. Kalau menurut ukuran kita gitu, Pak. 5. Kenapa adinta engkau berikan izin lahum kepada mereka hatta sehingga yatabayyana jelas laka bagimu alladzina orang-orang sodaku yang jujur, wa ta'lama dan engkau mengetahui al-kadzibin orang-orang yang dusta. Jadi mestinya engkau itu Nabi Muhammad jangan buru-buru minta izin. Harus diuji dulu, diajukan dulu beberapa pertanyaan-pertanyaan. Sehingga dengan adanya ujian tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu jelas siapa orang yang jujur dengan alasannya sehingga tidak bisa berangkat ke medan perang, dan siapa yang dusta itu. Karena dalam proses pengujian itu kan akan kelihatan siapa yang jujur, siapa yang tidak itu. Nah, disinilah pentingnya seorang pemimpin itu dalam memutuskan, termasuk memberikan izin itu harus berpikir keras itu, Pak. Menggunakan mata hatinya. Ini kira-kira orang ini jujur atau bohong gitu. La yasta'dzinuka. La tidak, nilainya la nafi, Pak, meniadakan. Bukan la nahi, bukan melarang di sini. Tapi meniadakan. La tidak akan yasta'dzinuka meminta izin kepadamu alladzina orang-orang yu'minuna yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Tidak akan meminta izin untuk apa?
tidak akan meminta izin ayyujahidu untuk berangkat berjihad, berjuang, bi amwalihim baik dengan harta mereka, wa anfusihim ataupun jiwa mereka. Nah ini cuma kalau ayat ini ditujukan nih kepada kita dalam perjalanan hidup kita gitu. Lalu ada panggilan, seruan dari Allah dalam Al-Quran, dari Rasulullah dalam hadisnya, yang kemudian mungkin seruan tersebut disampaikan oleh para ulama, para kiai, para ustadz gitu ya. Berapa kali kita itu menyambut panggilan mereka, mengindahkan seruan mereka, atau berapa kali kita itu pernah minta izin, mengajukan tidak bisa mengikuti dengan alasan-alasan yang mungkin alasannya pun bohong gitu Pak. Ini dalam kehidupan begitu Pak. Sekalipun mungkin perjuangannya bukan perjuangan untuk berangkat ke medan perang Pak. Ya perjuangan biasalah, perjuangan hidup Pak gitu. Perjuangan mendakwahkan Islam, mendakwahkan agama Allah yang mungkin resiko kematian, resiko nyawanya pun masih sangat jauh gitu. Berapa kali kita itu mengajukan izin gitu. Dan dulu para sahabat sampai ditegur tuh. Padahal tadi kan kalau melihat kronologisnya wajar gitu. Wajar mereka itu kalau minta izin untuk tidak ikut ke medan Tabuk. Wajarnya itu pertama karena pulang dari Hunain, belum juga luka-luka mereka, lelah mereka sembuh. Belum juga mereka berkumpul dengan keluarga. Belum lagi mereka tidak punya bekal, cuaca sangat panas. Belum lagi sebentar lagi mereka akan panen, siapa yang bakal panen gitu. Jadi sebetulnya alasan-alasannya itu cukup masuk akal Pak. Kalau mereka tidak berangkat ke medan perang gitu, tapi oleh Allah itu dikatakan salah itu. Bahkan kemarin kita sampaikan ada 3 orang sahabat itu yang diboikot gara-gara tidak berangkat ke medan Tabuk itu. Pertama adalah Ka'ab, kemudian yang kedua Hilal bin Umayyah, yang ketiga Murarah bin Rabi itu sampai diboikot, tidak ditegur, tidak disapa, tidak ditanya selama 50 hari oleh seluruh masyarakat Madinah Pak. Papangi di jalan diantep, papangi di pasar diantep, papangi di masjid diantep. Sekalipun mengucapkan salam tidak dijawab salamnya itu Pak. Ku pamajikanna teu dikaulaan, teu ditanya kumaha tuh. Itu dunia sempit itu Pak, dunia sempit. Nah sementara kita ketika ada panggilan dari Allah untuk berjuang, yang perjuangannya pun bukan mengangkat senjata, bukan berisiko kematian, seringkali mengajukan alasan-alasan yang alasannya itu tidak syar'i juga gitu. Wallahu dan Allah itu alimun maha mengetahui bil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan seseorang, ketaatan seseorang, kepatuhan seseorang dalam menjalankan perintah Allah, dalam beribadah dan menjauhi kemaksiatan, itu semuanya diketahui oleh Allah Pak. Ketahui, termasuk kemaksiatannya pun diketahui. Innama sesungguhnya hanyalah, ini harful qasr, tiada lain tidak bukan, tidak ada kata yang tepat gitu. Bagi siapa yasta'dinuka, bagi orang-orang yang meminta izin kepadamu, mereka hanyalah alladzina, orang-orang yang la yu'minuna, tidak beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Ini ancamannya berat ini. Orang yang meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk tidak berangkat ke medan Tabuk itu dikatakan oleh Allah mereka itu tidak beriman gitu.
kepada Allah dan kepada hari akhir. Padahal mencek urang mah geus alusnya, minta izin kan geus alus cek urang mah. Daripada teu minta izin gitu tah. Tapi ketika mereka minta izin, padahal alasan apa? Dikarenakan mungkin ada kebohongan dalam hatinya, Pak ya. Udurnya itu apa? Alasannya tidak benar, udurnya tidak syar'i. Itu oleh Allah tepis itu. Sebetulnya mereka itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Atau ada juga yang menafsirkan keimanan kepada Allah dan hari akhirnya itu tidak sempurna, itu diragukan. Wartabat, nah, dan mereka ragu. Irtabat itu raib. Wartabat qulubuhum, dan hati mereka ragu, pahum, yang mana mereka itu fi raibihim, dalam keraguannya itu yataraddadun, itu bimbang, Pak, bimbang. Nah, ini diponis oleh Allah, mereka yang tidak menyambut saruan Allah untuk berangkat ke medan Tabuk itu dianggap bahwa mereka itu ragu, Pak. Ragu dengan Allah, ragu dengan Al-Quran, ragu dengan kerasulan Nabi Muhammad, ragu dengan sabda-sabda Nabi Muhammad, ragu juga dengan adanya hari akhir, Pak. Kan begitu, Pak. Jadi keimanan seseorang terhadap Allah dan hari akhir itu akan berbanding lurus dengan ketundukan dan kepatuhan seseorang terhadap seruan Allah. Semakin bagus keimanannya kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan semakin bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah, semakin bersemangat menjauhi larangan Allah. Ayat 46, walau seandainya arodu, iradah itu keinginan, mereka menginginkan al-khuruj, keluar. Kalau betul mereka itu punya niat, punya tekad untuk keluar pergi ke medan perang, la'addu, nah pasti mereka akan melakukan i'dad. Apa i'dad itu? Persiapan. La'addu lahu, pasti mereka akan melakukan persiapan-persiapan uddatan, dengan persiapan yang maksimal. Ini kan seringkali kita dalam hidup begini, Pak. Kita tidak mampu melakukan satu ketaatan yang Allah perintahkan. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak melakukan? Saya belum mampu, katanya. Tetapi mereka tidak ada upaya, tidak ada persiapan untuk menuju ke sana, gitu. Ya kan kayak begini nih. Ketika ditanya, kenapa Anda itu kok belum pernah berangkat ke tanah suci, haji atau umroh? Saya tidak mampu, kan saya orang tidak mampu, katanya. Sehingga saya tidak berangkat ke tanah suci. Kalau diajukan pertanyaan berikutnya, ada nggak persiapan untuk ke sana, gitu? Pernah nggak kamu itu nabung, gitu, sehari 5.000, 10.000, gitu? Padahal unggal poe jajan, gitu. Kan kayak gitu, Pak. Padahal mau dikumpulkan sampai 10.000 sebulan 300.000 kan. Setahun 3.600.000. 10 tahun 30 genep juta bisa berangkat kan gitu, Pak. Kalau mau ditanya lebih jerok kan berada berat oke, Pak. Jadi dulu orang-orang yang tidak berangkat ke medan Tabuk itu, seandainya mereka itu betul punya niat, punya tekad untuk keluar, pasti mereka itu sudah melakukan persiapan-persiapan. Tapi mereka tidak membuat persiapan, Pak. Itu menunjukkan bahwa niat, keinginan untuk berangkat berjuangnya nggak ada, persiapannya pun nggak ada. Atau kayak begini, Pak, kenapa engkau itu kok tidak qiyamul lail, gitu? Kaberangan, gitu.
atau aduh lain teh hayang ngan eta teh cenah kaberangan. Ada nggak persiapannya kalau untuk tidak kasiangan Pak? Mungkin persiapannya tidur agak awal gitu Pak, atau nyalakan alarm dan lain sebagainya. Itu kan persiapan. Baru ketika engke kabablasan kaberangan, eta bener kaberangan Pak. Kenapa betul kesiangan? Kan tadi persiapannya sudah ada. Apa? Tidur lebih awal, alarm dibunyikan, pesan ke pamajikan, engke jam sekian bangunkan gitu. Itu persiapan. Nah ini sementara persiapannya nggak ada, tidurnya larut malam, tidak nyalakan alarm, lalu ketika ditanya kenapa nggak sholat malam kasiangan, memang tidak ada persiapan, tidak ada niat untuk bangun malam kan. Nah dulu pun para sahabat yang tidak berangkat ke Medan Tabuk ditegur gitu, kalau memang betul alasan dia bahwa mereka itu punya udzur untuk tidak berangkat, lihat dulu alasannya. Karena banyak di antara mereka itu ada di antara mereka yang mengajukan udzur, tapi sebetulnya mereka pun tidak punya niat untuk berangkat dari dulu juga begitu. Walakin akan tetapi nih karihallahu, Allah tidak menyukai in bi'asahum, keberangkatan mereka itu Pak. Jadi sebetulnya Allah sendiri tidak menginginkan akan keberangkatan mereka. Kenapa kok muncul kalimat ini? Karena ketika seseorang itu melakukan kemunafikan, itu kan pilihan dirinya. Pilihan seseorang dengan sadar untuk melakukan kemunafikan yang salah satunya adalah mengabaikan perintah Allah, perintah Rasulullah. Kenapa kok muncul kalimat Allah itu membenci itu? Karena biasanya kemunafikan itu akan menjadi duri, menjadi duri dalam sebuah perjuangan itu. Maka dikatakan kepada mereka, wakila dikatakan uq'udu ma'al qaidin, duduklah kalian bersama dengan orang-orang yang duduk gitu Pak. Tempo hari pernah kita sampaikan nih, menurut siapa tuh, Syekh Abdullah Azam, kita ini termasuk orang qaid. Orang qaid itu orang yang duduk-duduk. Beliau mengatakan Al-Qur'anu la yafhamuhumul qaidun. Al-Qur'an itu tidak akan bisa dipahami dengan betul, dengan baik oleh orang yang duduk-duduk saja. Orang yang hanya sebatas membaca, mempelajari, mengkaji Al-Qur'an tapi tidak dipraktekkan. Kan banyak orang yang mempelajari ayat tentang sholat malam tapi tidak dipraktekkan, ia tidak akan paham ayat itu Pak. Jadi orang yang mempelajari sholat malam tapi dia tidak melakukan sholat malam tidak akan paham akan ayat itu. Orang yang mempelajari ayat tentang sedekah tapi dia tidak sedekah tidak akan paham hakikat sedekah, tidak akan paham Pak. Baru akan dipahami ayat sedekah itu kalau dia mempelajari kemudian mempraktekkan. Makanya tadi wajar kalau Abdul Azam itu mengatakan orang yang hanya mempelajari Al-Quran, ayat-ayat tentang jihad tapi dia sendiri tidak mau berjuang tidak akan paham. Karena seringkali begini, beda antara teori dengan praktek, dengan kenyataan beda Pak. Saya sering melihat itu mahasiswa lamun keur di kelas pala linter gitu ya. Tapi begitu KKN turun ke lapangan bararingung mereka gitu. Ting alih gitu. Karena seringkali beda antara teori dengan kenyataan itu beda, Pak.
Nah begitu pula ayat Al-Quran itu kalau betul-betul ingin dipahami dengan baik oleh kita, itu dipraktekkan Pak, praktekkan. Bahkan dengan dipraktekkan itu akan mencerdaskan kita, menguatkan daya pikir, daya nalar kita Pak. Mungkin Bapak juga bisa menafsirkan itu kalau betul-betul kita mempelajarinya sambil sedikit demi sedikit mempraktekkan. Ayat 47. Lau seandainya kharaju mereka keluar fikum bersama kalian, mazadukum, tidaklah, ini maknya nafi Pak, tidaklah zadu mereka menambah, ziyadah itu kan tambahan, watazawwadu atau perbekalan, mazadu dan tidaklah menambahkum bagi kalian, bagi umat Islam. Jadi keluarnya orang-orang munafik bagi umat Islam itu tidak akan menambah illa melainkan khobala, kehancuran, kerusakan. Yang tadi kita katakan duri dalam daging Pak, di dalam menjek ieu mah lah ngan sok ngaheurina nungkul beak hejo beak sangu gitu. Mending kene tong ting milu nu karar itu mah gitu. Ngaririweuh hungkul gitu Pak. Bahkan seringkali yang namanya orang munafik itu memprovokasi gitu, menggembosi. Walau adau khilalakum, walau adau dan mereka akan bersegera khilalakum masuk ke celah-celah kalian. Ya begunakum mereka menginginkan kalian al-fitnata mendapatkan fitnah gitu Pak. Dan biasanya begitu Pak. Orang yang di dalam dirinya ada kemunafikan itu akan menikung dari belakang. Ketika melihat umat Islam itu berjuang, mereka akan pura-pura masuk ikut berjuang. Bahkan mungkin masuk ke tengah-tengah pasukan kelompok kaum muslimin, tapi di dalamnya itu mereka itu ya mengadu domba, menyebarkan fitnah, memprovokasi, menggembosi, mematahkan semangat gitu Pak. Makanya itu dalam perang itu, dalam perang Uhud, awalnya kan yang berangkat ke medan Uhud itu 1000, yang berangkat dari Madinah itu 1000. Tapi kemudian ada beberapa orang munafik masuk di barisan perang Uhud itu. Itu berhasil, 300 kembali itu Pak. 300 orang sahabat yang katakanlah keimanannya masih berproses, itu berhasil dipengaruhi oleh orang-orang munafik sehingga tidak jadi pergi ke medan Uhud. Nah itu bahayanya orang munafik seperti itu. Makanya kan Nabi mengatakan al-islamu mahjubun bil muslimin, Islam itu akan terhalang, mundur, akan kalah oleh orang yang mengaku muslim, oleh umat Islam itu sendiri, dalam arti oleh orang yang ngaku-ngaku Islam, orang-orang munafik. Wa fikum, dan di tengah-tengah kalian sama'una lahum, akan ada orang-orang yang senang mendengarkan ocehan mereka gitu. Bisa jadi begini Pak, ada nih dari 1000 orang itu katakanlah 10 orang munafik nyusup. Ketika ngoceh yang satu, nanti yang kedua membenarkan, yang ketiga membenarkan, keempat membenarkan. Akhirnya karena banyak yang membenarkan, bukan hanya 10, bisa jadi 100, bisa jadi 200 Pak, yang menjadi pengikutnya itu. Wallahu, dan Allah itu alimum, maha mengetahui, bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Nah ini ayat-ayat ini pentingnya untuk kita Pak, untuk kita pertama agar kita terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Jadi yang paling utamanya bukan untuk menilai diri orang lain, tapi utamanya untuk menilai diri kita.
bahwa ketika ada seruan dari Allah dan Rasulnya untuk melakukan ketaatan, lalu kita mengemukakan udur, mengemukakan alasan, sementara alasan kita pun barangkali dibuat-buat bohong, maka itu sebuah pertanda bahwa dalam diri kita itu ada kemunafikan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.